Oleh sebabnya di pagi hari ini firman yang diturunkan bagi kami jemaat-Mu GKI di tanah Papua, di mana saja. Tuhan tolong kami lewat kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika kami baca, merenungkan dan mendengarkan ini, benar-benar kami memaknai arti kesengsaraan, arti pengorbanan-Mu, darah-Mu yang mahal berbayar keselamatan dunia. Bila kami disuruh untuk hidup menderita demi Kristus Yesus yang telah mengorbankan dirinya. Berkati ruangan tempat di mana kami sedang berhimpun. Pagari kami dengan segala kuasa-Mu dari surga. Tidak ada kekuatan dunia mengganggu kami ketika beribadah. Sebab Engkau ada di tempat ini. Kosongkanlah hati dan pikiran kami, jauhkan semua pikiran yang sia-sia. Jam yang indah kami benar-benar menikmati kehadiran Tuhan lewat pemberitaan firman di saat ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon pada Allah Bapa di surga. Amin. Saya akan baca untuk kita semua. Dan Bapak Ibu boleh mengikuti jalan di kita masing-masing sesuai dengan hasil keputusan di dalam rokel, maka di mimbar atau di ibadah-ibadah pelayan baca sendiri, tidak bisa Bapak Ibu mati terbaca. Bacaan hari ini dari Lukas pasal 18 31 sampai 33 dengan perikop dan pengetahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesal dan membunuh Dia. Dan pada hari ketiga Ia akan bangkit." Akan tetapi mereka tidak sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Sampai di sini jawab pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Hosiana. Penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Kita baca tadi di Panugrah Yohanes pasal 3 16 kan kasih Allah. Begitu besar kasih Allah di dunia. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Begitu firman Tuhan hari ini membawa kita sesuai dengan tema besar terulang pertama dalam pembaruan.
pembaruan Allah dan manusia harus terjadi. Artinya setiap khotbah-khotbah yang kita dengar sepanjang Januari sampai dengan Maret ini harus terjadi pembaruan. Orang dengar firman Tuhan harus berubah. Tidak bisa kita prediksi. Karena itu Sinode sengaja mengambil judul besar ini. Apa artinya itu duduknya dengar firman saya pulang begitu hampa? Orang tanya, tadi pendeta bicara apa di? Kalau saya sendiri juga tidak tahu apa yang bicara. Kata memang tidak ada perhatian dengan firman Tuhan. Penderitaan itu berasal dari kata derita. Kata derita berasal dari bahasa Sanskerta. Menahan atau menanggung derita. Ketika seseorang yang dalam hidupnya ada dalam penderitaan, dia menanggung sendiri penderitaan. Atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu penderitaan. Penderitaan bisa bersifat lahir maupun batin. Jasmani yang bisa lihat maupun dalam dirinya yang terasa sekali. Orang lain tidak lihat, tapi dia sendiri merasakan penderitaan itu. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, harapan dan cita-cita yang dikejar, dicari setiap orang dalam dunia itu kebahagiaan, kesejahteraan dan kesenangan hidup. Orang tidur malam bangun pagi hanya pikirannya bagaimana dia bisa bahagia di hari. Tidak pernah dalam orang Kristen dalam dirinya pikir penderitaan seperti Yesus alami. Bangun pagi memikirkan penderitaan di jalan salibnya harus dia masuk. Itulah sebabnya banyak orang Kristen menghindari kalau penderitaan. Setiap kali ikut ibadah menderita harus taat pada firman yang disampaikan. Saya tinggal di luar saya bebas mau bikin apa terserah saya. Jadi orang lain tidak mau masuk sembahyang. Ini bilang terus dalam hari bekerja banting tulang, tapi ingat besok hari Minggu. Harus datang ibadah, bukan tidur di rumah karena jalan sampai malam sampai pagi kita. Dalam hari banting tulang, Tuhan bekerja, tapi besok hari Minggu. Orang tua kampung dulu biar buta huruf, tapi orang tahu 6 hari bekerja, besok tuh biar tidak pakai sandal dengan hanya pakai baju kos tuh dia duduk di gereja karena firman Tuhan. Itu yang banyak orang tidak mau hidup dalam menderita. Mereka yang mengejar kesenangan, mereka yang bisa mengejar sesuatu yang menyenangkan hati, tidak mau sesuatu yang membuat mereka bersedih, putus asa. Di balik kondisi dan keadaan yang tidak menyenangkan itu harus diakui bahwa penderitaan itu pasti akan ada. Dan Yesus bilang kamu hidup di dunia, tak kamu menderita. Kalaupun kita hanya kesetiaannya pada Tuhan Yesus dan firman-Nya, disitulah kita menderita. Hanya kesetiaan saja. Taat firman-Nya. Mau hidup begini tidak bisa firman bilang begini. Banyak orang menghindari untuk menderita. Entah sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka. Setiap orang pasti merasakan penderitaan. Ada keluarga yang bilang saya dari sejak berumah tangga sampai ini kami hidup bahagia omong kosong, tidak ada. Penderitaan pasti ada, kerikil-kerikil pasti ada. Badai-badai kecil pasti ada. Tapi bagaimana di tengah-tengah penderitaan, di tengah situasi itu, iman kita terbangun. Percaya apa yang Tuhan sudah jalani, Tuhan sudah lalui. Itulah sebabnya dalam hubungan dengan persoalan penderitaan manusia maka ada dua pandangan tentang arti dan makna penderitaan. Pandangan pertama adalah berdasarkan banyak orang Kristen yang punya pandangan yang tidak berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Dan saya bilang orang-orang
Di luar seperti itu saya enak jalan saja. Mau lakukan apa? Siapa yang tahu? Kesenangan hatinya. Ini mereka menghindari untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena percaya kepada Tuhan Yesus resiko. Firman Tuhan minggu lalu ya. Markus pasal 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri, menyangkal semua yang dunia tawarkan itu. Menyangkal diri, menyangkal keluarga, istri, anak-anak, suami. Artinya bukan kita menyangkal untuk tidak sepelekan mereka. Di tengah-tengah panggilan pelayanan, hal panggilan Tuhan paling utama dari semua itu. Ada kita, ibu mau pergi ke mereka, bukan pergi, anak ada sakit. Tuhan Yesus memang begitu. Harus pergi. Dan tengah-tengah ibadah, ibu bilang, kamu tolong doa saya ini datang ibadah, tetap anak ada sakit. Itu kan Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan akan jawab doa kita. Karena kita kemakan apa yang Tuhan punya. Resiko kedua atau pandangan kedua tentang penderitaan adalah pandangan yang berpusat pada Yesus. Pandangan yang mengapa orang percaya harus menderita. Mengapa penderitaan mempunyai arti dan makna bagi orang percaya. Alkitab memberikan kesaksian bahwa panggilan menderita bukan kemauan dari kita sendiri. Bukan kemauan Tuhan Yesus, kemauan Bapa. Firman Tuhan kemarin itu harus dalam arti jalan ini harus dilalui Yesus. Tidak ada tawar menawar, jalan salib itu harus. Tidak pikiran Petrus yang menghalangi menegur. Tuhan jangan bicara begitu. Hal ini tidak kenapa. Iblis dari sana. Iblis masuk dalam pokok ini untuk membatalkan rencana Allah. Rencana Allah bagi saya adalah penderitaan, naik ke salib, tujuan akhir. Tujuan itu membawa kasih Allah manusia diselamatkan. Itu yang Tuhan mau. Kebenaran hanya nyata dalam kesaksian Alkitab. Mengapa kita harus menderita? Saya baca dari Filipi 1:29. Kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Orang Kristen. Kristen dalam bahasa Inggris Kristiani artinya bahwa pengikut Kristus. Apa yang sebenarnya orang Kristen dipanggil itu menderita sebagai pengikut. Apa yang dia sudah laluinya, apa yang dia sudah jalani, kita seperti itu. Bukan menghindar dari kasih Tuhan, menghindar dari tidak mau dengar firman Tuhan. Petrus juga sampaikan dalam 1 Petrus pasal 2 19-20. Adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bagi manusia saya tidak bisa tanggung, tapi itu dari Tuhan, bukan? Saya harus jalani. Inilah yang harus dihayati oleh Bapak Saudara dan kita semua. Bagi orang-orang yang terpanggil untuk ikut menderita. Begitu dalam ayat 31 dalam penjelasan teks di sini Yesus menyatakan bahwa semua yang dinubuatkan oleh para nabi akan digenapi. Sudah waktunya kita pergi ke Yerusalem. Apa yang sudah ditulis oleh nabi-nabi di zaman dulu akan digenapi. Nabi-nabi siapa? Saya baca seperti Yesaya pasal 53. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Yang kita pun dia tidak masuk dalam Tuhan. Tapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Orang kita dia kena Tuhan. Kita sendiri sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tuhan melimpahkan kepadanya kejahatan kita bagi dia.
Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya karena domba yang dibawa ke pembantaian. Anak domba yang bulunya digunting, dia diam saja. Kenapa saya bulu kamu gunting? Yesus lakukan seperti itu. Dan ini Yesaya sudah tulis, menubuatkan di Perjanjian Lama tentang sosok Mesias dan Yesus dan jalan penderitaan harus dilalui. Makanya rencana Petrus itu menegosiasi. Petrus membatalkan, iblis masuk di pikiran Petrus. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Ada 3 makna dalam perkataan Yesus di ayat 31. Pertama adalah seluruh jalan hidup yang penderitaannya, penangkapannya, dan dibunuh adalah rancangan Allah Maha Suci. Allah menyengaja jalan itu. Yesus sendiri waktu berdoa kita manis-manis jelaskan. Bapak kalau boleh engkau lalui cawan ini, jalan kesengsaraan. Saya tidak sanggup sebagai manusia, saya tidak sanggup untuk jalan, tapi Tuhan, kalau itu bukan kehendak, kehendakmu yang jalan. Kalau berat sebagai manusia dia lalui. Karena Yesus kasihkan segala kekuasaannya, keilahiannya, segala yang dia punya miliki itu kasihkan. Jadi yang berupa seperti manusia. Baca dalam Filipi pasal 2 ayat 1-11 jelaskan. Pengorbanan Yesus kasihkan kesetaraan dengan Allah, kemuliaan yang kasihkan. Dia bisa menangis, dia bisa lapar, dia bisa haus. Ada jalan salib itu bisa dijalani. Kalau Yesus pakai kekuasaannya, tidak mungkin dijalan salib. Yesus memanggil para murid memberitahukan buat itu karena apa? Ketika situasi ini, kamu ada dalam situasi yang ketika saya ditangkap dianiaya, jangan sampai kamu putus asa atau kecewa, jangan sampai kamu lari. Kamu harus terima penderitaan ini. Dan saya ternyata di Taman Getsemani waktu Yesus balik belakang, murid semua lari cari keselamatan. Petrus yang bilang siapa? Ini lelah langkai saya dulu baru. Petrus juga lari, bahkan menangkap 3 kali. Makanya sebagai orang Kristen kita juga pasti, kalau kita tidak setia pada suatu saat bisa kita menyangkali Tuhan. Dan itu banyak terjadi. Anak-anak dan keluarga kita memilih jalan yang tidak seimbang dengan keyakinan kita, banyak dalam jemaat pengharapan. Murtad itu tidak selamat. Kita memilih jalan yang lain. Itu Yesus di bagian kedua berbicara firman adalah supaya murid-murid itu kuat apabila saatnya dia ditangkap. Mereka harus setia. Mengapa Yesus mengajar para murid di Yerusalem? Yerusalem adalah pusat kota bangsa Israel, kota agama, semua yang ada di situ. Hikmah kemuliaan kota Sion ada di Yerusalem. Segala sesuatu dimulai dari Yerusalem. Kesengsaraan Yesus harus Allah sudah menggariskan bahwa harus selesai di Yerusalem. Tidak ada tempat lain. Makanya dipilih kota Yerusalem. Dari Yerusalem bahkan tentang Injil disangkari dengan Injil. Dari Yerusalem di awal. Setelah Yesus terangkat ke surga dia kirim Roh Kudus. Dia katakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu. Yerusalem menjadi pusat, maka Yesus penderitaan harus. Memang Allah sudah menggariskan, tidak ada tempat lain di Yerusalem. Itulah sebabnya di ayat 32-33 berisi membuat para nabi. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi, bahwa Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa Romawi. Itu nubuatan sudah jelas. Yang bangsa yang akan mengadili Yesus adalah bangsa Roma. Dan apa Yesus kesankan ini terjadi seperti nubuat ini. Bangsa Roma yang tidak mengenal Allah dengan dia. Bayangkan apa yang dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah terhadap Yesus. Ada sampai 6 perlakuan yang tidak enak, penderitaan. Pertama, mereka menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, Yesus diolok-olok. Yang ketiga, Yesus dihina. Keempat, Yesus akan dilundahi. Kelima, Yesus akan disesat. Dianiaya dengan cambukan.
Dan kenalan Yesus harus dibunuh. Itulah isi firman di ayat 32 dan 33. Tapi bagian terakhir dia bilang, ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita baca dalam Lukas 22 sampai 24. Itu yang dinamakan dengan dari 10 kesengsaraan Yesus, kesengsaraan yang ke-4 dan 5. Setelah mereka bawa di gedung pengadilan, setelah putusan orang mati, mereka buka semua bajunya. Mereka menganiaya dia. Mahkota duri mereka bikin dari sejenis rumput hutan yang seperti duri lemon itu, sarung di kepalanya. Yesus dengan tangan yang dirantai dan borgol. Ada yang pukul dari belakang dengan papan di atas kepalanya. Duri-duri itu menusuk masuk sampai di ubung-ubung kepala itu. Darah terjepit keluar membasahi wajah muka. Dia tidak balas. Dia tidak bilang, mengapa kamu buat saya begini? Karena memang jalan yang harus dilalui. Allah sudah gariskan di jalan itu. Karena kalau orang Kristen itu menyadari kesengsaraan Yesus dengan kita punya apapun, kalau tidak bisa bayar Yesus punya kebaikan itu. Hanya bisa lakukan apa yang diperintahkan. Hidup sesuai dengan firman. Selalu setia dalam persekutuan gereja, persekutuan unsur KKB, BWP, anak sekolah minggu. Ajar anak-anak belajar kecil memperkenalkan Alkitab, suruh mereka ke gereja. Kalau orang tua tidak bisa mengarahkan anak-anak, itu sudah nanti besar jadi anak yang pandai, jadi anak dalam. Kalau tidak pernah kita menuntut mereka dengan firman sejak kecil. Saudara, nasihati dia sejak dia masih kecil. Pada masa mudanya, pada masa dia sudah dewasa, dia tidak akan menyimpan jalan-jalan yang kita sudah ajarkan dia sejak dia waktu kecil. Semua yang dikatakan dalam ayat 31, 32, 33. Murid-murid tidak mengerti. Kalau saat ini kalau kita ditanya apa maksud kata pasti kita semua bilang itu jangan salib yang dimaksud. Dan sudah pergi ke Yerusalem dan dibunuh di sana, diadili di sana. Tapi murid-murid waktu itu tidak mengerti. Biar Yesus menjelaskan berulang-ulang, tapi mereka tidak mengerti. Sampai di perjamuan malam Yesus bicara, anggur ini melambangkan darahku, roti ini menggambarkan tubuhku. Tapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Ada seluruh yang menutup semua pikiran mereka. Murid-murid mengerti setelah kebangkitan Yesus. Yang dibicara kepada dirinya sendiri. Kamu bongkar baik Allah, saya akan bangun hanya dalam 3 hari saja saya bangun. Padahal pikiran orang-orang, baik Allah kamu bangun 6 tahun baru selesai. Masa dia bilang 3 hari saja bangun? Padahal dirinya yang dimaksud. Apa orang kita mengerti? Di sini baru jelas apa yang dibilang. Kenapa murid-murid tidak mengerti? Karena mereka punya pemahaman sama dengan orang Yahudi bahwa Mesias yang datang untuk menyelamatkan mereka dari bangsa Romawi. Petrus dan teman-teman punya pikiran pasti kalau Yesus dinobatkan jadi raja di Yerusalem, kami ini punya jabatan. Seperti permintaan untuk ibu Yakobus. Tuhan kasih Yohanes di sebelah kanan, di Yakobus sebelah kiri kanan. Jabatan itu diminta karena bisa dapil warga, karena mamanya Yohanes dan Yakobus istilahnya mama adiknya Yesus ke Maria bilang. Yesus bilang hak untuk duduk sebelah kanan adalah hak dia, Allah Bapa. Karena itu pikiran mereka jadi itu dipenuhi dengan pikiran penyelamatan dan sementara bangsa Romawi datang. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Ketidakmengertian para murid ini terus berlangsung sampai dengan kebangkitan pada mereka mengerti. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Kita hendak menjalani minggu sengsara yang ketiga. Apa nasihat firman Tuhan bagi kita? Apa menjadi perenungan bagi kita dalam memasuki minggu sengsara yang ketiga? Yang pertama, penderitaan adalah jalan yang kontras. Kontras menggambarkan kita tidak bisa pakai pikiran kita. Maka Yesus kata firman minggu lalu, Yesus menegur Petrus, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau yang memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia.
Kita sebagai orang Kristen harus pikir dulu pikiran Allah. Tidak bisa karena saya pintar, saya punya jabatan, saya punya titel, dan kita bisa mengartikan firman menurut akal pikiran kita. Tidak bisa pakai kuasa Roh Kudus. Betul bisa mengerti firman. Berdoa sebentar, Tuhan saya membaca firman. Kau kasih hikmah, saya bisa mengerti firman, dan saya bisa lakukan firman ini. Artinya seperti begitu. Dengan begitu setiap orang percaya bahwa kita dan saya mengakui Kristus sebagai juru selamat. Kita harus bersedia menderita. Jadi orang Kristen penderitaan. Kenapa kita menderita? Untuk tahan segala bujukan rayuan dunia. Segala yang menyenangkan tubuh kita yang ingin menikmati kita harus demi Kristus. Kesetiaannya jadi orang Kristen. Kita harus tahan itu. Seakan-akan salib jadi kompikul di pundak kita. Harus tahan. Setia. Ini yang disebut dengan penderitaan. Jadi orang Kristen. Hari Minggu datang gereja. Tidak sungguh-sungguh. Kayak tidak sungguh-sungguh. Kemarin itu baru ibadah itu sekarang ibadah sepele. Ini benar seperti itu. Jangan penderitaan. Kesetiaan saja melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Kita harus menderita. Hidup dalam dunia kita harus menderita. Saya waktu vikaris ditempatkan di Jemaat Herman Batu Putih tahun 2013 bulan Februari. Setelah hari Minggu diserahkan, hari Senin saya sudah mulai bekerja. Tugas pertama adalah pendataan database. Hari Senin saya melayani dari jam 5 sore sampai jam 10 lewat setengah 11 malam. Saya pulang. Karena kapal masuk saya tugas setelah pulang. Ganti baju saya lari di depan beri, ada motor lewat dan saya kaget dan saya jatuh sendiri. Motor itu balik di saya sebelah kiri. Akhirnya kaki sebelah kiri patah. Setelah saya pergi foto ronsen di dok 2 ternyata betul kaki sebelah kiri tulang kecil patah. Saya menangis. Tuhan, kalau saya pulang dari tempat yang salah, saya dapat kecelakaan saya terima karena saya salah. Saya pulang habis melayani. Kenapa kau lakukan ini sama saya? Tuhan berbicara lewat seorang majelis mantan majelis Ibu Yoka. Kau pergi kasih tahu penetratif, dia ada susah di rumah. Kau kasih tahu bahwa itu adalah jalan penderitaan yang banyak hamba Tuhan tidak lalui jalan itu. Maka dia harus merasakan. Kalau bekerja Tuhan harus merasakan penderitaan itu. Mama itu tidak mau kita kasih tahu. Roh terus kau pergi kasih tahu. Kenapa kau ini kasih tahu dia? Malam-malam dia datang ke pintu jam 8 malam. Om saya mau kasih tahu. Tuhan bilang sama saya begini. Om punya penderitaan kaki patah diizinkan oleh Tuhan. Karena banyak hamba Tuhan tidak melewati jalan ini. Yesus sudah jalan jalan ini. Setelah dia bilang kata itu satu hati yang menjelaskan. Oh terima kasih diizinkan oleh Tuhan. Itu penderitaan. Kesetiaan pada Tuhan kita boleh mendapat penderitaan apa saja tadi. Tuhan ada bersama-sama kita. Itu. Karena itu firman Tuhan hari ini adalah jangan menderita karena kita berbuat jahat. Dan menderita karena kita hidup secara benar. Jadi orang Kristen yang sejati kalau kita menderita itu sudah. Tuhan bilang seperti itu. Karena saya sudah alami dan saya kasih tahu bagi kamu supaya kamu juga harus seperti itu. Murid-murid setelah mengenal Yesus mereka tabah setia sampai mati. Karena mereka selama ini mereka belum mengerti firman Tuhan. Setelah kebangkitan mereka mengerti. Maka mereka mengorbankan dirinya seperti mati. Kita juga harus begitu, Bapak Saudara. Jangan kita artikan penderitaan karena berbuat jahat. Dengan penderitaan karena melakukan kebenaran yang maaf. Kalau saya berbuat jahat menderita itu jelas. Roma bilang bahwa dosa adalah malu. Tak kasih kami Allah dalam hidup di dalam. Pantas kalau kita berbuat salah, kita menderita kecelakaan pakai pantas. Dalam kesetiaan kepada Tuhan sebagai orang Kristen yang sejati, kita menderita diizinkan oleh Tuhan. Dan bicara sebagai kita sebagai orang Kristen yang kuat, menghadapi dunia yang sudah tua dan segala macam. Kristen kira Tuhan bertahan.
Perbuatan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mengingatkan kita hari ini agar tidak mengulangi perbuatan itu. Semua adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Ajaran anak-anak tentang mengenal Tuhan secara baik. Jangan dong berpindah iman pada iman yang baik. Mengenal Tuhan dengan benar-benar ketulusan hati. Dan kita sudah menerima pembenaran dari Allah. Ya, pengorbanannya di Golgota. Yesus mana dari kayu salib, dari tiang salib, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Banyak orang Kristen pengampunan sulit sekali. Untuk berdamai dengan tetangga dia sulit sekali. Padahal Yesus melakukan. Orang membunuh dia, mengejek dia, melukai dia, dan mengampuni dari tiang kayu salib. Kita sulit. Belajar dari Yesus. Biar orang buat salah apapun juga. Bila kalau saya di luar datang minta maaf, kalau saya salah minta maaf. Itu baru orang Kristen. Kadang-kadang kita menuntut, tapi dia datang minta maaf, dia salah. Menurut Yesus harus kita bukan maaf. Dan dia. Yang terakhir perkataan Yesus adalah bukti kasihnya pada kita. Saya tutup dengan sebuah cerita tentang Adolf Bonaparte, pemimpin yang jahat yang menguasai seluruh dunia. Napoleon Bonaparte. Dia dapat hukuman seumur hidup, diasingkan di Pulau Santa Helena, sebuah pulau di laut di lautan Antartika, di Nusa Kambangan. Ketika dikawal oleh pengawal masuk di pulau itu yang tahanan di bawah tanah. Di pintu masuk untuk ke tahanan ruangan tahanan, dia lihat salib Yesus yang ditempel di depan dengan berlumuran darah sambil pikul salib. Napoleon Bonaparte panggil prajurit-prajurit pengawal, kamu harus sini. Kamu lihat orang ini. Saya dengan Yesus Agung mengalahkan dunia dengan pedang dan pertumpahan darah yang hebat. Kamu lihat orang ini. Mengalahkan dunia dengan darahnya dan kasihnya. Mengalahkan dunia ini hanya dengan kasihnya, dengan darahnya sendiri. Kita menyuruh firman Tuhan kita rela menderita Tuhan. Dibayar dengan darahnya yang mahal. Tidak bisa kita balas dengan siapapun. Dan melakukan iman kita sebagai orang Kristen di dunia ini. Kesetiaan menderita Tuhan. Kesetiaan bagi orang tua dan muda, anak-anak. Menjadi Kristen setia, itu yang Tuhan tuntut dari kita. Itu yang Tuhan mau dari kita. Dengan firman ini menolong waktu saudara untuk menjalani minggu sengsara ketiga, siap menderita. Dan kita sudah, Kristus sudah melalui jalan itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bukan berupa perpujian dari majelis disilakan untuk mengaminkan khotbah ini sebelum kita masuk dalam persembahan syukur.